Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Jalan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Nini Erlina SPD dari UPT SD Negeri Rejowinangun 1, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Innan Nurafik SPD MPD sebagai fasilitator. Kristia Oka Mahardika SPD selaku pengajar praktik. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang dari aksi nyata, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka lakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Tujuan aksi nyata menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Linimasi tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sasaran dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Nasya selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Rejowinangun 1, yang saya hormati Bapak Ibu UPT SD Negeri Rejowinangun 1 yang mana telah mendukung kegiatan saya dalam memaparkan budaya positif di sini. Sebelum saya memaparkan budaya positif, mari kita explain terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Tepuk 2. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan memaparkan budaya positif. Budaya positif adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Tujuannya disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Suatu contoh budaya positif di sini adalah ketertiban ataupun kedisiplinan pada saat pemakaian seragam, pembelajaran yang ketat waktu.
Hukuman adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat mutlak dari pihak guru yang memberikan dan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid. Anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Itu adalah suatu hukuman dan penghargaan. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka yang sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau papan plano agar semua warga kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Susunan keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Semua warga kelas meninjau ulang dan menandatangani keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Keyakinan kelas tabel T bersikap positif, di mana di sini adalah tampak seperti dan tidak tampak seperti. Satu contoh, mentaati peraturan sekolah, melanggar peraturan sekolah. Next. Yang kedua adalah setiap anggota kelas melakukan tugasnya, yaitu bentuk Z. Ada 3 definisi, yaitu terdengar, berperilaku, dan terlihat. Terdengar suatu contoh, selamat siang Bapak. Terlihat, menghargai pendapat orang lain. Berperilaku, tersenyum kepada setiap orang. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Suatu contoh, guru tugasnya mengajar, di mana murid tugasnya untuk belajar. Guru mendidik, murid adalah mencoba. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa
kamu ya. Sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Yang keempat, posisi 5 posisi kontrol adalah memantau. Yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kalau kita sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Ini kita sebagai manajer. Segitiga restitusi, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah bentuk dari segitiga restitusi di mana ada suatu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi adalah suatu penyampaian budaya positif. Mudah-mudahan kita kedepannya sedikit demi sedikit bisa melakukan untuk perubahan yang lebih baik untuk kemajuan PT SD Negeri Rejo yang 1. Dari saya terima kasih. Hidup maju bersama untuk suatu perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Perhatikan anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk buil, yeng. Jangan suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Jangan suka caci maki. Bully no. Teman, yes. Yuk, sekarang kita menyanyikan di sini teman, di sana teman. Di dalam sekolah kita semua adalah keluarga. 3, 2, 1. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran PJOK atau olahraga, mari kita membuat keyakinan kelas. Bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Apakah perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Coba, ayo, angkat tangan. Peraturan kelas apa? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, tidak ada yang tidak ada yang di. Ayo. Betul anak-anak? Keyakinan itu dibuat oleh murid. Kalau peraturan itu ditentukan oleh Bapak Ibu guru atau sekolah. Di mana keyakinan kelas itu merupakan yang melanggar adalah melaksanakan konsekuensi. Akan tetapi kalau peraturan itu adalah yang melanggar suatu hukuman. Sudah jelas? Nah, sekarang mari kita tentukan apa keyakinan kelas kita di dalam pembelajaran olahraga. Ayo. Yang pertama, ngacung.
Nah, apa? Disiplin. Apa lagi? Langsung aja. Tertib. Apa lagi? Ayo. Cepat. Kalau mau cepat olahraga, ayo. Apa lagi? Tepat waktu. Mematuhi perintah. Ayo. Apa lagi? Mengembalikan peralatan olahraga di tempatnya. Apa lagi? Yuk. Nah, ngacung. Ayo. Ngacung, cepat. Kalau mau cepat olahraga cepat. Saling tolong menolong. Apa lagi? Ayo. Nah, ngacung. Ayo, apa lagi? Segera berganti baju olahraga selesai pembelajaran. Nah, tadi sudah ada beberapa keyakinan kelas. Mari kita tentukan bersama-sama. Yang pertama adalah pembelajaran dimulai tepat waktu dan disiplin. Terus apa lagi? Tertib. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Mengembalikan barang pada tempatnya. Setelah pembelajaran olahraga langsung memakai ganti baju. Ada lagi, saling menghormati dan menghargai teman. Konsekuensinya apa kalau kalian melanggar? Konsekuensinya apa? Ngacung? Tidak apa-apa. Bintang olahraga, ayo. Membersihkan kamar mandi. Nah, konsekuensinya kesepakatan apa? Membersihkan kamar mandi atau ada masukan lain? Big? Sepakat? Sepakat. Kalau ada yang melanggar keyakinan kelas, anak-anak membersihkan kamar mandi, ini sudah sepakat? Sudah big? Nah, sekarang tolong kalian masih ingatkan keyakinan kelas tadi yang kita putuskan. Contohnya apa? Yang pertama, tertib, disiplin, ya, tepat waktu saat mulai pembelajaran olahraga. Terus yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus mengembalikan barang peralatan olahraga pada tempatnya. Apalagi? Saling menghormati dan menghargai. Terus apalagi? Berganti baju setelah pembelajaran olahraga. Tolong diperhatikan, kalian tidak usah takut sama ibu guru. Kan ibu guru pernah marah nggak sama kalian? Tidak toh? Nah, kalian di sini adalah bebas untuk apa? Mengutarakan pendapat. Karena ini kita apa? Musyawarah. Konsekuensinya apa tadi? Membersihkan kamar mandi. Jadi yang melaksanakan keyakinan kelas itu siapa? Murid atau semua warga kelas. Sudah jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, sekarang kalian segera ganti baju olahraga, kita ke lapangan. Yuk, sebelumnya kita baca bismillah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, laksanakan dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ines tahu bahwa Ines Bulina panggil ke sini tadi mau Bulina ajak untuk diskusi, di mana kita sebagai manusia pasti mempunyai salah.
baik Ines maupun Bu Dina. Nah, manusia itu tempatnya salah karena yang sempurna itu adalah Tuhan. Tapi kita sebagai manusia seminimal mungkin untuk tidak berbuat salah. Nah, kenapa Ines tadi kok diajak diskusi? Ines tadi kan datang terlambat pada saat pembelajaran apa? PJOK olahraga. Kenapa Ines kok datangnya terlambat? Karena kan ada kepentingan keluarga. Ada kepentingan keluarga. Waktunya kapan? Tadi malam. Terus kok sampai ada kepentingan keluarga, berarti Ines tidurnya Jam 12. wow, tidurnya jam 12. Seharusnya Ines tidurnya jam berapa? Jam 9. Jam 9. Kenapa kok Ines harus tidur jam 9? Karena saya siswa. Oh, karena saya siswa harus bangun pagi, punya tanggung jawab pergi ke sekolah biar pinter, tidak terlambat. Nah, untuk kali ini apakah Ines itu akan melakukannya lagi apabila ada kepentingan keluarga di saat malam hari? Tidak. Ines masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita diskusikan? Apa keyakinan kelas tadi? Tidak boleh curang. Tidak boleh curang. Terus? Terlambat saat mata pelajaran. Tidak boleh terlambat saat pembelajaran. Terus apalagi? Tertib dan disiplin. Ada lagi? Saling apa tadi? Saling menghargai dan menghormati. Nah, sudah jelas untuk keyakinan kelasnya Ines? Siap untuk dilaksanakan? Nah, sekarang jadi Ines untuk hari ini diusahakan tidak diulangi lagi. Terima kasih, Ines sudah tahu apa yang harus dilakukan di saat ada apa? Kegiatan keluarga. Karena Ines seorang apa? Pelajar. Terima kasih Ines. Semangat terus belajar biar cerdas. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan dapat tercapai. Ya, sekarang Ines boleh istirahat. Terima kasih. Testimoni Kepala Sekolah UPT SD Negeri Rejo Winangun 1, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi, Kepala Sekolah UPT SD Negeri Rejo Winangun 1, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Setelah Bu Nini mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan 9 ini, sedikit demi sedikit sekolah kami mengalami perubahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerapan budaya positif. Misalnya, dengan adanya pembentukan keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 pada mata pelajaran PJOK. Dengan adanya keyakinan kelas ini, pembelajaran berlangsung dengan kondusif, lancar, dan anak-anak tampak lebih senang. Dikarenakan pembelajarannya berpusat pada siswa. Terima kasih Bu Nini atas penerapan ilmunya. Tetap semangat mengikuti pelatihan ini dan salam sehat selalu. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni rekan sejawat atau guru UPT SD Negeri Rejo Winangun 1, Kademangan, Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Asfi Manzilatur Rahmah, teman sejawat dari Ibu Nini Erlina dari UPT SD Negeri Rejo Winangun 1, Kademangan, Blitar. Mulai mengikuti calon guru penggerak, Ibu Nini Erlina sedikit demi sedikit sudah
mulai tampak dengan budaya positifnya. Terbukti sudah ada keyakinan kelas di setiap masing-masing kelas, sehingga pembelajaran kondusif serta berjalan dengan lancar, di mana pembelajaran berhamba kepada anak. Terima kasih Ibu Nini Erlina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.